Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas struktur data A untuk menjelaskan hashing. Nah, di sini kami beranggotakan Siti Nur Aini dengan NIM 2154, Nabila Atira Kurotul Aini dengan NIM 2166, Muhammad Nada Katani dengan NIM 2169, Gusti Ananda Haryo Puspito dengan NIM 21157, lalu Anita Rosangelika dengan NIM 21159. Nah, untuk materi hashing kali ini terdapat hashing. Untuk submaterinya terdapat pengertian hashing, hash table, slot, hash function secara singkat. Yang kedua ada fungsi hash atau hash function. Submaterinya terdapat penjelasan fungsi hash dan contohnya, fungsi hash untuk string, lalu kode. Yang ketiga, penanganan collusion, yang submaterinya penjelasan penanganan collusion, contoh penanganan collusion, dan kode. Untuk materi pertama, hashing, dengan submateri pengertian hashing dan hash table akan dijelaskan oleh saya, Anita Rosangelika. Hashing. Hashing adalah teknik yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi secepat mungkin dengan melakukan satu kali proses perbandingan. Lalu yang kedua, hash table, sebuah tempat penyimpanan data yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat memudahkan pencarian. Tipe data list di Python dapat digunakan untuk mempresentasikan hash table. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Nabila. Silakan. Hash slot, posisi indeks yang terdapat pada hash table sebagai tempat penyimpanan setiap data. Karena slot berfungsi seperti halnya indeks, maka nilai slot adalah nilai integer mulai dari 0 sampai dengan ukuran dari hash table, misalkan slot 0, slot 1, slot 2, sampai ke slot n. Contoh hash table dan slotnya masih kosong dapat dilihat pada gambar berikut ini, yang dimana gambar ini terdapat sebuah hash table dengan 11 slot kosong. Hash function adalah fungsi yang memetakan antara data dengan slot di dalam hash table. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Aini. Selanjutnya untuk Siti Nur Aini, silakan. Hash function, penjelasan fungsi hash. Fungsi hash atau hash function dalam algoritma hashing dengan hash function pada data di dalam list disusun berdasarkan nilai hash dan pencarian data dilakukan berdasarkan nilai hash dari hash function. Hash function memiliki parameter nilai data, baik data yang akan disusun di dalam list ataukah data yang akan dicari, dan mengembalikan nilai integer, nilai hash, yang merupakan representasi dari nomor slot. Next, contoh hash function, reminder function. Pada fungsi ini, parameter adalah nilai data dan nilai balik berupa modulus dari data tersebut dengan sebuah angka, misal ukuran dari tabel. Fungsi ini hanya menghitung modulus dari suatu data. Contoh terdapat data dengan nilai 54, maka nilai hash sama dengan 54 dimodulus 11, yaitu 4. Berikut fungsi data dan nilai hash dengan fungsi modulus 11, yaitu ukuran tabel. Sehingga dengan data dan nilai tersebut, maka representasi data di dalam hash table adalah sebagai berikut. Setelah semua data berada di dalam hash table, maka dapat dihitung load factor dari hash table yang merupakan representasi pemakaian hash table dengan menggunakan persamaan lambda, jumlah data dibagi dengan ukuran tabel.
Pencarian data dilakukan hanya dengan cara menghitung function hash berdasarkan data tersebut, dan nilai balik data tersebut merupakan indeks atau slot dari data di dalam list. Kemudian dilakukan pengecekan keberadaan data tersebut hanya dengan satu kali perbandingan saja. Next. Silahkan Kode untuk berikut ini Saudara adalah Nada Katani fungsi. untuk menjelaskan. Siap Mbak Ini, sekarang gantian untuk Saudara Kakak. Monggo. Siap. Ya, untuk kode sendiri yaitu berikut ini adalah fungsi yang diperlukan untuk algoritma hashing. Yang pertama yaitu hash function. Bisa digunakan remainder function, yaitu data dimodulus dengan satu-satu. Nilai balik merupakan nilai hash. Kemudian function create hash table untuk membuat hash table dengan inisialisasi semua slot berisi non. Lalu function put data menyusun data ke dalam hash table berdasarkan nilai hash yang dihasilkan. Kemudian function search hash argumen merupakan data yang dicari dan nilai balik berupa true or false, yaitu apakah data ditemukan di dalam hash table. Di def remainder function ya ini ada value data 6. Lalu di return data modulus 6. Nah, di function create hash table ini juga ada value 6. Di mana yaitu ada variable temp dengan list kosong, lalu terdapat perulangan for i in range dengan value 6. Lalu temp append none. Di sini temp diisi dengan none sebanyak for i in range 6, lalu di return temp. Kemudian function put data yaitu memiliki data table di mana terdapat perulangan for i in range length data yaitu banyaknya data dan variabel ind sama dengan function remainder function di mana terdapat value data indeks ke i dan banyak length table atau banyaknya table. Kemudian table indeks ke ind sama dengan data indeks ke i, lalu di return table. Kemudian function def function atau def set hash terdapat value data table. Terdapat variable hash file sama dengan di sini memanggil function remainder function dengan value data dan banyak table. Di sini yaitu dapat pengecekan kondisi yaitu if data sama dengan table indeks ke hash file sama dengan return true, else sebaliknya return false. Nah, berikut adalah contoh data dan pencarian dengan menggunakan konsep hashing. Di sini terdapat A sama dengan 54, 26, 93, 17, 77, 31. Hash table, variable hash table sama dengan create hash table dengan value 11. Dengan print hash table. Jadi di def create hash table itu 11 itu merupakan value dari 6. Jadi di create hash table itu berulang sebanyak 11 kali. Kemudian yang ketiga yaitu hash table sama dengan put data, di mana put data yaitu terdapat value A, hash table. Maka ke function put data yaitu terdapat data dan table, value data dan table. Maka A sama dengan value data dan hash table sama dengan value table. Lalu di sana yaitu terdapat perulangan sebanyak data A
Kemudian di sana terjadi pemanggilan function remainder function di mana IND sama dengan remainder function value data index ke I. Index ke I tadi yaitu sama dengan 54. Lalu untuk length table ini banyaknya data. Jadi 54 modulus 10. Lalu setelah ditemukan hasilnya, maka hasilnya itu dimasukkan ke indeks IND. Jadi tabel indeks 10 sama dengan data indeks ke I atau data indeks ke 0. Jadi 54 itu ditempatkan di tabel indeks ke 10 atau terakhir. Lalu lanjut ke set hash, value-nya itu 93 stable. Jadi dia ini memanggil function set hash di mana value-nya ini 93 dan hash table. Jadi di dalam set hash itu terdapat value data dan table. Data ini sama dengan 93, table sama dengan hash table. Lalu variable hash files dia memanggil remainder function dengan value-nya itu data dan banyaknya table. Nah, data tadi yaitu 93 dan banyaknya table itu hash table. Hash table tadi yaitu dia mempunyai banyak data sebanyak 11 atau 10. Nah, setelah itu di sini dicek data sama dengan table indeks ke hash file. Jadi di sini dia dicek data yang tadi 93 di modulus banyaknya 10. Setelah itu ditemukan hasil dan ketika dia memenuhi maka dia akan mereturn true. Seperti itu. Dan permasalahan timbul ketika terdapat data dengan nilai hash yang sama, sehingga akan mengacu pada nomor slot yang sama. Contoh pada data sebelumnya terdapat data 44 dengan menggunakan remainder hash function, maka nilai hash sama dengan 0. Sedangkan slot 0 sudah ditempati oleh data 77. Permasalahan ini dikenal dengan collision. Untuk minimalkan terjadinya collision ini diperlukan adanya perfect hash function, yaitu suatu hash function yang memetakan data tepat ke slot yang unik, sehingga semua slot hanya ditempati oleh sebuah data saja. Tujuan dari perfect hash function ini meminimalkan terjadinya collision. Contoh perfect hash function adalah mean square method, yaitu kuadrat nilai data, kemudian ambil bagian tertentu dari data tersebut. Misalkan data 35, maka dan karakter yang terletak di bagian tengah dari 1225 adalah 22. Kemudian melakukan perhitungan modulus dengan ukuran tabel, misalkan 22 modulus 11 yaitu 0. Fungsi S untuk string. Jika sebelumnya data yang digunakan adalah data dengan tipe integer, maka hash function juga dapat digunakan untuk data bertipe string. Nilai dari sebuah string dapat diambil dari jumlah nilai ASCII karakter penyusun data string tersebut. Untuk mendapat nilai ASCII dari suatu karakter dapat menggunakan perintah out. Berikut fungsi untuk mendapat nilai ASCII dari suatu string. Berikut kode untuk mendapatkan nilai ASCII dari suatu karakter. Function dengan nama string-file dengan value string data dan variable temp sama dengan 0. Di sini terdapat perulangan for I in range dengan banyak data, string data, dan value temp sama dengan temp plus ORD dalam kurung string data indeks ke I, lalu di return temp.
Hanya saja fungsi tersebut akan menghasilkan nilai yang sama terhadap anagram, misalkan nilai dari kata dia sama dengan Adi. Untuk mengatasi hal ini dapat digunakan bobot yang menunjukkan masing-masing karakter dari suatu string sebagai berikut ini. A 97, D 100, I 105. Dikalikan, ditambahkan jadi 310. Monggo selanjutnya Mas Gusti untuk menjelaskan. Baik, terima kasih untuk penanganan yang ketiga, collision, penjelasan penanganan collision, contoh penanganan collision, kode perfect hash function meminimalisir terjadinya collision, akan tetapi terkadang collision ini tidak dapat dihindari, sehingga diperlukan penanganan atau yang dikenal dengan collision resolution. Penanganan collision ini dapat dilakukan dengan cara mencari kembali di dalam hash table slot yang kosong untuk data yang menyebabkan terjadinya collision. Penanganan ini dikenal dengan konsep open addressing, yaitu pencarian slot kosong yang siap ditempati oleh data baru. Contoh penanganan collision sederhana berdasarkan konsep open addressing ini adalah linear probing, yaitu mencari slot kosong dengan cara mengunjungi slot-slot ini satu persatu, dimulai dari slot tempat terjadinya collision. Lanjut. Berikut kode untuk pembuatan fungsi linear probing. Contoh, misalkan terdapat data A 542693177731 dan hash function yang digunakan adalah reminder function, maka tambahkan fungsi linear probing agar dapat memasukkan data baru yaitu 44, 55, dan 20 sehingga A sama dengan 5426931777 sampai 20. Nah, di sini ada function depth linear probing yang berisikan IND hash table data. Kemudian count sama dengan IND, font sama dengan false. Perulangan while count tidak sama dengan IND-1 dan font jika hash table count sama dengan none, maka font adalah true. Hash table count sama dengan data. Kemudian else count sama dengan count plus 1 jika count sama dengan len, hash table min 1, maka count sama dengan 0. Kemudian return hash table. Def put data berisikan A hash table function name for I di dalam range len A jika function name sama dengan reminder, in sama dengan reminder function A len hash table, kemudian elif function name sama dengan mid IND sama dengan mid function len hash table. Jika hash table in sama dengan none, hash table IND sama dengan A. Else hash table sama dengan linear probing berisikan IND hash table A. Return hash table. Contoh kodenya di sini A berisikan 542693177731. Hash table sama dengan create hash table 11, print hash table sama dengan put data yang berisikan A hash table reminder yang dijalankan seperti contoh seperti ini.
Kemudian A 54 26 93 17 77 31 44 55 20. Stable, create stable 11, print stable sama dengan put data A stable remainder print stable. Nah, dijalankan kan seperti ini. Lanjut. Jika pada linear probing penempatan data dilakukan dengan cara mencari satu persatu slot kosong dari posisi terjadinya collision, maka quadratic probing yaitu data collision diletakkan dengan cara menambahkan posisi collision dengan nilai sebagai berikut. 1, 3, 5, 7, 9. Contoh pada gambar berikut ini. Metode lain untuk penanganan collision ini adalah chaining. Dengan chaining ini, satu slot dapat ditempati oleh beberapa data sekaligus. Untuk proses pencarian dilakukan pada slot tersebut. Contoh chaining ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sudah lanjut. Nah, sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan, maklum masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.